Gedung pencakar langit memang sangat indah. Molly dan Caroline tinggal di lantai teratas gedung ini. Tapi salah satu dari mereka sangat takut ketinggian dan juga lift. Ruangan sempit membuatnya merasa panik. Mereka harus berpisah. Oh, perasaanku tidak enak tentang ini. Siapa yang akan tiba di lantai 43 duluan? Caroline tidak punya peluang bagus. Fobianya selalu mengikutinya. Ditambah Molly naik dengan kecepatan penuh. Harusnya jangan bermain-main seperti itu. Caroline akan naik secepat yang dia bisa. Tapi seperti berolahraga di rumah. Dia memenangkan pertandingan dengan jujur dan adil. Sekarang dia ada di posisi teratas. Lalu apa yang terjadi pada Molly? Ada suara yang sangat aneh dari arah lift. Molly naik turun dan itu tidak terkendali. Dia meminta bantuan temannya. Mereka berdua sangat ketakutan. Caroline tidak tahu harus melakukan hal apa. Molly pun terserang klaustrofobia. Panel kendalinya juga terkunci. Dia ingat kalau bisa menggunakan jepit rambut untuk membukanya. Dulu Molly sering membobol kunci untuk melepaskan hewan dari uji kosmetik. Dia pasti bisa membobol panel kendali ini. Wow, banyak tombolnya. Dan juga sebuah obeng. Molly menekan tombol itu secara acak. Tidak akan berakhir baik. Semoga dia tidak terluka parah. Apa isi koper ini? Kunci lagi? Benarkah? Ini sangat tidak bagus. Wow, pemindai sidik jari. Sistem pengamanan yang berlebihan untuk koper tua. Sidik jarinya tidak bisa. Sidik jarinya hilang karena terlalu banyak melakukan tos. Molly tidak mau menyerah. Bisakah dia menipu pemindai wajah dengan wajah aneh? Dia paling jago membuat wajah aneh. Kopernya langsung terbuka. Isinya memang tidak berguna, tapi Molly bisa pakai untuk mendekorasi lift ini. Dia akan merubah lift menjadi kamarnya. Mungkin dia akan terbiasa jika harus terjebak di dalam lift. Sudah selesai. Caroline terus saja mengetuk pintu lift dan tidak ada hasil. Stetoskop memang ide yang bagus. Tapi dia harus mengatur volumenya. Dia hampir saja tuli. Bagaimana caranya mengeluarkan Molly? Mungkin tekan tombolnya sampai liftnya berfungsi. Tapi dia merusaknya. Lift ini memang tiruan murahan. Dan dia salah memasangnya. Maukah kalian memberitahu Caroline posisi tombol yang benar? Molly menekan semua tombolnya bersamaan. Dia tidak sendirian di tempat ini. Dia takut pada laba-laba itu. Mengapa kaki mereka banyak sekali? Dan kenapa jaring mereka sangat lengket? Kau lagi? Dia menarik kalungnya sampai putus. Itu kalung kesukaannya. Apa dia bisa membuat dekorasi? Itu ide yang bagus. Bagaimana kalau lampunya mati? Tugas lainnya sudah selesai. Molly sangat lapar. Dia memesan makanan. Petugas pengantaran harus menggunakan tangga. Ini makanannya. Bagaimana menyerahkannya pada Molly? Celah pintu lift terlalu kecil. Bagaimana kalau makanannya dibuat tipis? Sekarang bisa diantarkan. Kerja yang bagus. Kau berhak mendapatkan uang tip. Uang tidak ada artinya bagi Molly. Dia belum pernah melihat makanan setipis ini. Dia cukup memompanya lagi. Dia sangat ingin memakannya. Dia kelaparan. Petugas pengantaran memasukkan kejutan di kantung. Ada permen. Waktu yang tepat, jangan langsung dihabiskan. Dia lupa kalau ada cermin dan terkejut melihat bayangannya sendiri. Di sini ada banyak bungkus permen, dan dia bisa menggunakan itu karena bungkusnya tidak bisa dibuang. Bingkai cermin yang manis. Dia menekan tombol yang salah. Dia kehabisan udara. Apa dia akan pingsan? Dia tidak bisa menggapai ventilasi. Seandainya punya tangga, dia butuh bantuan temannya.
Waktu akan segera habis. Caroline harus menyalakan ventilasinya. Dia bisa melakukannya kan? Tuasnya hanya ada satu. Dia mau memberikan udara segar untuk temannya. Dan sekarang Molly diterbangkan. Udaranya pasti akan cukup. Tapi terlalu banyak. Ayo matikan. Gaya rambut ini cocok untuknya. Molly merasa bosan. Dia akan terus mengerjakan dekorasinya. Ini gaun kesukaan Caroline. Ada benang yang kendur. Seharusnya Molly tidak menariknya, atau dia akan menjadi kepompong dalam benang itu. Caroline tidak membutuhkan gaun ini, ya kan? Tapi Molly membutuhkan benangnya. Dia punya ide yang menarik. Ledakannya membuat Caroline takut. Semua baik-baik saja. Sebenarnya itu bagus. Molly punya lampu gantung. Dia berhasil. Molly kehabisan air. Dia tidak bisa bertahan lagi. Caroline akan membantu. Dia akan menggunakan sedotan panjang dan mengirim soda untuk Molly. Sekarang rasanya berbeda. Bagaimana bisa? Ada seseorang yang menyatakan kalau soda tidak baik untuknya. Molly berbagi sumber minumannya dengan anjing yang menggemaskan. Ini sangat canggung. Caroline membawakan es krim untuk Molly. Itu akan membuat siksaan ini menjadi lebih menyenangkan. Hujan yang sangat manis. Molly sangat menyukai es krim. Dia makan secepat yang dia bisa. Itu bagus untuknya. Dia menyisakan banyak batang es loli. Apa yang bisa dibuat dari itu? Dia mendapatkan ide. Buang saja petunjuk keselamatannya. Siapa yang membutuhkannya? Molly akan membuat mesin pinball. Dia menggunakan manik sebagai bolanya. Ini adalah permainan kesukaannya. Saat ini dia pemegang rekor dunia. Teriakannya membuat Caroline sangat cemas. Apakah Molly sedang menderita? Tidak, dia hanya ingin mengalahkan tantangan ini. Tiba-tiba, Caroline mendapatkan ide untuk menghubungi teknisi lift. Memang agak terlambat, lebih baik daripada tidak. Tidak banyak teknisi lift di kota ini. Dia hampir kehilangan harapan saat melihat solusi tepat di bawah kakinya. Dan itulah yang dia butuhkan. Dia menghubunginya, tapi teknisi sedang tidur karena bekerja shift malam. Dia tidak mau bangun dari mimpi indahnya. Caroline tidak pernah menyerah. Suatu kali dia berhasil menghubungi mantan pacarnya meskipun ponselnya mati. Perbedaannya adalah orang ini punya palu. Sementara itu, Molly mengubah lift ini menjadi kamar impiannya. Dia punya semua yang dibutuhkan. Atau tidak? Apa ada yang salah? Tapi apa? Dia harus melakukan sesuatu dengan semua ini. Dan juga dengan kopernya. Sekarang benda ini jadi kursi. Dan ini lampunya. Dia hanya perlu menyingkirkan semua ini. Di mana meletakkannya? Caroline bisa memilikinya. Lagi pula ini kan barang-barangnya. Lemari pakaian tetangga barunya baru tiba. Tim pengantaran mendapatkan kejutan. Liftnya sudah rusak dan mereka harus ke lantai 43 dengan pakai tangga. Misi yang sangat mustahil katamu? Ya, mereka akan dipecat kalau tidak mengantarkannya. Ini pasti pekerjaan terberat yang pernah mereka lakukan. Akhirnya, mereka tiba di lantai tujuan. Tapi Caroline mengatakan kalau ternyata mereka salah gedung. Berita yang sangat buruk. Oh, ini Joe, tetangga tampan Caroline. Dia sedang menunggu pengantaran furnitur. Caroline tidak melihat apapun. Sementara itu, di dalam lift, Molly sedang membaca. Tapi wajahnya terciprat soda. Ini sangat kacau. Kenapa semesta membencinya? Caroline tahu caranya menghibur Molly. Buah segar, sehat, dan juga manis. Dia lupa kalau celah pintunya sangatlah kecil. Tapi piringnya pasti bisa lewat kalau buahnya disingkirkan. Apa gunanya piring kosong ini? Aku ada ide, buatlah meja. Buku sebagai kaki meja, lalu cat, dan meja Molly sudah jadi. Dia ahlinya dalam hal ini. Sekarang lift ini berubah menjadi kamar yang keren. Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa.
Caroline menghubungi 911. Mungkin polisi akhirnya bisa bekerja juga, alih-alih menghabiskan uang pajak untuk membeli donat. Dia berusaha menjelaskan situasinya pada polisi ini, tapi tidak ada gunanya. Polisi itu tidak mengerti juga. Semua informasi itu membuatnya bingung. Otak udangnya tidak mampu mencernanya. Caroline panik dan memanggil ambulans. Tapi dokter berpikir kalau Caroline menyerang polisi. Sekarang Caroline malah ditangkap. Ini adalah situasi yang sangat aneh. Caroline berusaha menjelaskan kalau temannya terjebak di dalam lift ini dan dia kehabisan oksigen. Bukan. Sekarang siapa yang harus ditelepon? Molly sedang bersantai dan melakukan meditasi. Itu sulit dilakukan kalau terjebak di dalam lift di lantai 43. Dia tidak bisa menenangkan diri. Dia panik. Dia butuh kantung kertas. Tarik napas, buang napas. Kentang goreng, enak. Sekarang sudah cukup. Tarik, buang. Tarik, dan buang. Liftnya tidak mau menyala. Dia menekan setiap tombol atau hampir semua tombol. Hei, apa ini? Dia tahu ini. Ini kan Pop-It. Tapi dia merasa panik lagi. Dia benar-benar cemas. Dia tidak mau menghabiskan harinya dengan cara ini. Dia tidak mau mati seperti ini. Dia malah memotong-motong Pop-It dan menghiasi tombolnya. Sekarang menenangkan menekan tombolnya. Lift menyukainya. Lift itu berterima kasih pada Molly atas usahanya. Sekarang dia boleh keluar. Caroline sangat senang melihat temannya baik-baik saja. Mereka tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Ini adalah pemilik gedung. Dia mengajak investor melihat-lihat gedung. Liftnya memberikan kesan yang luar biasa. Pemilik gedung mengklaim kalau dia yang mengerjakan semua. Dasar pembohong. Molly yang bekerja keras melakukannya. Pemilik gedung melanjutkan turnya. Para gadis memberikannya tumpangan yang tidak terlupakan. Apa kau menyukai itu, Tuan Thomas? Dia menangis seperti bayi. Sementara itu, mereka menerima uang dari investor atas kerja keras mereka pada liftnya. Hei, Molly, mungkin kita bisa membuat yang lain? Ini adalah dunia koboi, dan Caroline memburu kepala para pria yang mencampakkan pacarnya. Molly akan melakukan apapun agar dia tidak menangis. Caroline merencanakan cara mendekorasi, dan adiknya mempunyai banyak pendapat. Kau terlalu muda untuk punya pendapat. Tapi mereka setuju bahwa dindingnya harus bisa dimakan. Mari kita kerjakan. Mereka memborong semua makanan manis dari toko. Setidaknya mereka punya banyak makanan dan untuk dihias. Ayo rayakan. Tapi kita harus memulai dengan apa? Skittle, makarun, atau permen? Tulis pilihan kalian di komentar. Caroline memeriksa mainan tua dan menemukan pistol air. Hei, angkat tangan. Handuk tidak bisa menyelamatkanmu. Senjata ini tidak berfungsi. Dan tidak perlu menembak. Tapi Molly tidak akan membiarkan hal ini. Mata dibalas mata. Molly suka dengan permen. Itu membantunya fokus. Ups, lantai juga menyukainya. Kembalikan. Aku akan ambil kembali. Tapi ada nodanya. Karpet ini akan menutupinya. Itu kelicikan sempurna. Ini satu paket donat. Apa Molly akan memakan semuanya? Bagaimana dengan Caroline? Molly terinspirasi dan membuat cermin yang keren. Untuk mereka, Caroline tidak bisa menolaknya. Saat Molly menghias, Caroline hanya mengunyah. Dan dia menaruh kotaknya lagi. Dia tidak bisa kendalikan makannya. Untungnya dia tidak memakan kotaknya. Susu dan kue seperti meditasi. Tapi kue bukanlah tidak terbatas. Molly jadi tegang.
Dia membantu kakaknya. Sekarang Caroline bisa membantunya. Ini kue yang sangat besar. Tidak akan muat di dalam gelas. Mulutnya Molly terlalu kecil. Kue ini butuh 1 kolam renang. Dan semua susu di rumah itu. Kita bahkan harus mencuri sedikit dari tetangga. Semua ini demi kau, Molly. Caroline menanam 1 pohon di ember es krim. Ini lucu. Molly ingin semua di sini jadi makanan manis, bahkan tanamannya. Sodanya jadi berbuah. Sekarang ayo kita panen. Dan kita bagi. Caroline membuat makarun yang sangat besar dari model liat. Dan Molly berusaha menggigitnya. Dia menempel seperti permen karet di sol sepatu Cats yang baru. Kau tidak boleh memakan itu. Molly belum selesai sama sekali. Itu baru ronde yang pertama. Lampunya rusak. Dia tidak mengharapkan hujan es krim. Caroline sangat berantakan, tapi dia siap membantu. Lebih cepat dan menyenangkan jika kita bekerja sama. Lampu es krimnya luar biasa. Itu indah sekali. Oh, ada kismisnya. Ruangan itu jadi bagus. Caroline terlilit permen karet. Dan sekarang dia terjebak. Hanya Molly yang bisa membantunya. Dia ahli dalam hal menangani permen karet. Semua orang menang. Kehabisan Skittles adalah kabar yang buruk. Seseorang makan terlalu banyak. Caroline akan menangkap penjahat itu. Mereka tidak akan bisa menolak lukisan itu. Dan ini dia datang. Molly berusaha menjilat agar bisa makan permen. Mereka menghabiskan uang untuk beli permen. Uang mereka sudah habis, tapi Molly punya rencana. Peri gigi mempunyai uang. Kita bisa menipunya. Tapi daripada 1 gigi, kita gunakan gigi palsu nenek. Itu ide yang sangat bagus. Kita akan kaya. Gigi palsu nenek sangatlah berharga, tapi kita akan tukar dengan cek besar. Mereka ingin membuat karamel sendiri. Mereka membutuhkan banyak sekali gula. Itu bisa berbahaya. Tapi percuma untuk mengubah pemikiran mereka. Mereka itu tidak terkendali. Hanya 1 tetes memicu tenaga Molly seperti kilat. Dia tidak bisa dikenali. Dia seperti kelinci energizer. Sudah pasti terlalu banyak makan gula. Kau butuh kopi dan juga permen. Caroline melupakan mantannya dan dia menghubungi pria baru sekarang. Jadi Molly mencuri permennya. Tapi mungkin ini saatnya untuk bekerja. Ruang permen tidak akan tercipta sendiri. Gunakan Nutella sebagai semennya. Itu lebih bagus. Caroline melindungi dirinya dengan dinding permen. Sekarang permennya aman. Ups, Molly makan Nutella dan juga batu bata. Apa selanjutnya dia akan memakan Caroline? Laptop itu tidak cocok dengan ruangannya. Rasanya seperti mau kiamat. Tapi Caroline bisa memperbaikinya. Stiker berwarna akan mempermanis laptopnya. Nah, itu lebih baik. Tapi tentunya Molly datang untuk mengacaukan semuanya. Dia selalu menghalangi. Dia merusak laptop dan juga stiker. Mungkin kita makan terlalu banyak permen. Perutku sakit sekali. Molly punya ide tentang cara menjadi lebih sehat. Permen di ujung tongkat akan jadi motivasi bagus. Caroline harusnya mendukung ide ini.
Kita harus mempatenkannya. Caroline belum pernah berlari secepat ini sebelumnya. Saat dia mendapatkannya, ternyata permen itu hanyalah sebuah kebohongan. Karena Caroline berhenti makan permen, Molly seharusnya juga. Garam yang menggantikan gula akan mengubah resepnya. Molly tidak mencurigai apapun. Aromanya harum. Boleh kucicipi? Rasa aneh apa ini? Apa kau mau permen? Molly belum pernah menolak hal itu. Tapi itu adalah permen yang sangat asin. Terlalu banyak permen sebenarnya buruk untuk gigimu. Dan sakit gigi tidak tertahankan. Ayah mengajak mereka ke dokter gigi. Sekarang peri gigi tidak akan pernah kembali. Ayah berharap mereka mendapat pelajaran. Jangan pernah makan permen lagi. Hanya makan makanan sehat. Kita harus merenovasi ruangannya. Agar cocok dengan game favorit ayah, Plants vs. Zombies. Caroline dan sepupunya Molly baru saja melihat tentang ruangan rahasia di Instagram. Mereka juga ingin punya yang seperti itu. Caroline memang sangat kaya, jadi mampu membeli semua bahan bangunan yang terbaik. Tapi memindahkannya tidak akan mudah. Dia harus meminta bantuan sepupunya. Molly tidak pernah punya banyak uang. Tapi dia baik hati dan suka menolong. Sepupunya selalu memanfaatkan Molly. Molly melakukan apapun untuknya. Caroline menyuruhnya banyak bekerja dan membayarnya dengan bahan bangunan. Molly kesulitan memindahkan bahan-bahan itu dan Caroline tidak mau membantunya sama sekali. Dia harus membuat kamarnya terlihat bagus. Molly sangat kecewa padanya. Dekorasi interior bisa mengatur suasana hati. Caroline ingin terlihat kaya. Dan Molly harus menggunakan penolakan Caroline. Hasilnya sama bagusnya. Caroline benar-benar marah. Setiap orang butuh rak di kamar mereka. Caroline menyimpan aksesoris dan tiara mahalnya di rak ini. Dan dia memperlakukan kamar Molly sebagai tempat sampah. Itu membuat frustrasi. Kreativitas Molly membantunya menggunakan sampah Caroline untuk sesuatu yang bagus. Dia bisa mengubah kotak biasa menjadi sesuatu yang luar biasa menggunakan cat. Ini terlihat sangat bagus. Saat kau punya banyak uang, kau bisa membeli semua jenis penerangan. Bagaimana Molly akan menerangi kamarnya? Ya, tidak semuanya harus menyala, ya kan? Terserah Molly saja. Segera, kamarnya punya lampu keren yang Caroline tidak mampu membelinya. Setelah kerajinan kecil Molly, sekarang dia harus mandi dalam gelap. Molly turun ke ruang bawah tanah untuk mencari harta karun. Pasti ada banyak barang bagus di sini. Untuk apa koper tua seperti ini? Apa yang Molly lakukan? Kita akan lihat nanti. Ada koper lagi di dalamnya. Ini tidak bisa untuk kamar barunya. Kecuali dia ubah menjadi kursi, ini sangat tidak nyaman. Tapi Molly sangat kreatif. Dia bisa mengubah apapun menjadi sesuatu untuk kamarnya. Ini sebenarnya bantal. Keren. Caroline menjadi iri. Jadi dia memesan banyak bantal squishy lucu untuk kamarnya. It's rich. Dan Molly yang malang harus puas dengan barang-barang bekasnya. Dia seperti tikus abu-abu kecil yang sedih, dan Caroline seperti kucing yang akan mendapatkan krimnya. Caroline mampu membeli meja keren dengan laptop. Ini ruangan andalannya. Sekarang dia bisa menonton video trum-trum trik di kamar barunya. Molly merasa bosan sehingga dia dapatkan ide baru. Menggunakan apapun yang bisa dia temukan. Dia membuat meja dari tempat sampah. Karena dia tidak mampu membeli laptop, Caroline memutuskan untuk berbagi dengan senang hati.
Molly terus mendapatkan ide-ide baru. Dia bisa membuat teleskop dari tabung tisu toilet dan karton. Caroline tidak butuh seni dan kerajinan. Dia hanya bisa membeli barang baru. Dia sedang menggoda Molly yang malang. Mungkin Molly tidak punya imajinasi yang mewah. Molly harus mencari sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh Caroline. Jika dia menjelajahi rumahnya, mungkin dia bisa temukan sesuatu yang keren. Dia bisa gunakan tali dan jepitan baju. Caroline tidak mengira itu akan berhasil. Itu salah besar. Lihat tampilan foto yang menakjubkan ini. Caroline tidak terkesan. Dia membeli proyektor untuk memamerkan fotonya. Ide Molly menua seperti susu. Kalian suka video kami? Maka berikan tanda suka, berlangganan, dan klik belnya. Sampai jumpa lagi di Trum Trum Trik.